Ya, cukup dengan mencintai Ba'alawi masuk ke dalam surga. Ya, itu rata-rata pengikut mereka itu begitu. Walau kadang-kadang bersurban besar. Gitu. Saya pernah dululah diskusi di Banten kan. Itu sampai ngatain orang kadal, ngatain orang setan. Ya Allah, kita bayal atau kita bayil dibaca kitabi. Itu alfiah, waduh ngelotok katanya. Huruf atap dijadiin itinab, istinab. Wa fiqhil hadarah dibaca wapakau. Aduh, apa nggak ketawa semua orang ahli nahwu se-Indonesia ngelihat rombongan Ba'alawi dobol begitu? Terus gelarnya Abuya lagi. Makanya sampaikan salam saya kepada Abuya Qurtubi itu. Abuya Qurtubi, jangan jadi anak buah Ba'alawi. Anda dari pintar jadi bolol, jadi bobol, bobol apa? Dobol. Aduh, Abuya, sedih nasib engkau, Abuya. Sedih aing, baca kitab nak nyambung. Aduh, kapan Syekh Hasyim Asy'ari mengisbat Ba'alawi sebagai Sadatul Asyraf? Kapan? Aduh, sedih aing, Allahu Akbar. Mana teman-teman lain? Jadi teman-teman, kakeknya Ba'alawi ternyata itu keturunan nggak jelas. Jadi saking nggak jelas keturunannya, orang bisa saja menebak-nebak. Bisa menebak kepada Musa Samiri, keturunan Ba'alawi itu kakek moyangnya sebetulnya Musa Samiri. Tahu nggak Musa Samiri? Musa Samiri itu keturunan ya orang yang namanya Musa Samiri yang ada di zaman Nabi Musa. Ahli pahat, ahli tipu. Kalau kita lihat dari karakter Ba'alawi itu tukang tipu, ya. Semua diklaim hebat. Ini persis seperti Samiri, Musa Samiri. Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun untuk berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina, ya. Nah, dia memusyrikkan orang-orang yang sudah beriman dengan menciptakan sebuah patung sapi yang bisa bicara. Itu hebatnya si Musa Samiri, coba. Maka tidaklah jauh pohon buah jatuh dari pohonnya. Ya, anak cucunya sekarang juga kayak gitu. Orang gila di kalangan dia dianggap wali Allah, disebarkan sama masyarakat, ditinggi-tinggikan. Artinya apa teman-teman? Jadi tidak ada sedikit pun cacat dari kalangan Ba'alawi ini, ya. Orang gila aja dianggap wali. Coba ente pikir dah. Jadi orang terdoktrin, asal ketemu orang gila klan Ba'alawi dia cium tangannya, bahkan pantatnya pun dicium. Pusing aing dah. Aduh, berdebar jantung aku mendengar kisah Ba'alawi semacam ini. Tolong kepada teman-teman semua share ide-ide dan gagasan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Betul? Ba'alawi itu ibarat orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi di zaman sekarang. Di zaman sekarang dia mengaku keturunan Nabi, 500 tahun, 300 tahun kemudian dia sudah syuhrah wal istifadah sebagai keturunan Nabi. Itu target dia. Dia menciptakan ikhtilaf. Padahal kakek moyang dia itu tidak sama sekali maujud di dalam kitab-kitab, kecuali karya kitab nasab yang dari mereka, dari individu mereka, atau dari murid mereka, atau kitab yang ditaklik oleh kalangan mereka. Saya banyak data bukti Ustaz, teman-teman semua. Kitab-kitab manuskrip yang pada dasar manuskripnya tidak ada,
ditambah-tambahkan oleh kalangan mereka supaya ada nama kakek mereka, dengan cara menambahkan Abdullah kemudian ditasghir dengan Ubaidillah. Salah satunya kitab Abnaul Imam, terus kitab Al-Musajjar Al-Kasyaf, ya, Bahrul Ansab. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kitab Raudatul Jali pun ternyata saat ini sedang diteliti kebenarannya. Apakah kitab Raudatul Jali itu memang kitab yang dikarang oleh Murtada Az-Zabidi, atau kitab yang memang dikarang sama beliau tapi selanjutnya ditambah sama Ba'alawi? Karena sepengetahuan dari matan kitab yang ada pada kitab Ar-Raudul Jali, itu terakhir kalimatnya wa hadza mattafaqu alaihi nasabun. Selesai sampai di situ karya Imam Murtada Az-Zabidi. Kemudian ditambahkan oleh klan mereka, oleh Ba'alawi setelah wafatnya Murtada Az-Zabidi, ditambah sampai seakan-akan ada daripada Ba'alawi itu kakeknya Ubaidillah. Kejam sangat, dan itu tidak tertipu bagi kami teman-teman, karena kami melacak nasab-nasab mereka yang palsu itu. Enggak terfokus nasab itu termaktub di dalam kitab Raudatul Jali, karena kami punya pengetahuan untuk menelitinya. Ternyata apa? Ternyata dari kitab induk yang sezaman dengan Ubaidillah, tidak satu pun menulis nama Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa An-Naqib. Gitu. Kita lihat contoh kitab Tahdzibul Ansab, tidak menuliskan nama Ubaidillah, ya. Terus kitab Al-Majdi tidak menuliskan Ubaidillah. Kitab Al-Fakhri tidak menuliskan nama anak Ahmad bin Isa dengan nama Ubaidillah. Terus kitab Umdatul Talib juga tidak. Asy-Syajaratul Mubarakah malah ada 3 namanya, tapi tidak ada satu pun Ubaidillah di situ. Jadi apa yang menjadi keyakinan para pendukung dan pencinta Ba'alawi, meyakini bahwa Ba'alawi itu keturunan yang benar, yang sahih? Coba. Makanya sampai hari ini dedengkot Ba'alawi di Yaman aja enggak berkotek. Enggak ada satupun dedengkot mereka yang memberikan penjelasan ilmiah terkait benar nasab mereka. Apa kata dedengkot mereka? Kata dedengkot mereka, ya, kalau umat sudah enggak percaya kita Sadatul Ashraf, ya sudah, biarkan saja. Memang ternyata nasab kita juga sulit untuk kita pertahankan kebenarannya. Itu dedengkotnya itu ngomong. Bahkan tes DNA tidak satu pun dari klan Ba'alawi terverifikasi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Malah secara DNA, ya, Ba'alawinya itu Apollo grupnya adalah G. Apollo grup G itu adalah keturunan Yahudi Al-Kanazi. Jadi Yahudi Al-Kanazi itu ada di Mesir. Nah, kalau kita urut sejarah Mesir, hubungannya dengan Musa Samiri, yang berkembang keturunan Musa Samiri di India. Allahu Akbar.